Selamat malam, Chef Selamat malam. Alif. Selamat malam juga. Apa kabarnya, Chef? Luar biasa. Luar biasa karena biasa di luar. Ini malam-malam begini masih dengan topi chefnya. Ini sebuah kehormatan untuk Noken Podcast nih, Chef. Terima kasih. Iya, Chef nggak bilang saya juga kenapa pakai Oh celemek. iya, itu pakai celemek juga, iya kan? Kan kita baru ini habis bikin adonan. Habis masak-masak Jo. Iya, habis masak-masak. Saya bangga loh ini bisa pakai celemek begini. Amin. Jadi chef itu menginspirasi saya. Siap. Iya. Untuk belajar masak, mengolah olahan sagu. Olahan sagu. Oke, good people, selamat malam. Di Noken Podcast kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu namanya Chef Alif Maulana. Chef ini juga seorang YouTuber juga ya. Seorang YouTuber, kemudian juga pernah bekerja untuk Burger King. Ya, Burger King. Burger King, kemudian di Hotel Horizon juga Hotel ya. Horizon Bekasi, benar. Ya. Wah, luar biasa nih, berarti saya berhadapan dengan orang hebat juga nih. Enggak lah. Kemudian juga di Bulungan Park Royal Boulevard Hotel. Park Royal. Kemudian juga ini di Saudi Airlines cateringnya. Iya. Catering pesawat. Berarti ini kalau orang Merauke bilang tuh ini orang salah. Orang salah tuh orang yang punya banyak pengalaman. Oh, gitu, orang salah tuh orang yang pengaruh. Oh gitu. Oh gitu. Kemudian juga di Heart Chicken Buffet. Ya, buffet. Kemudian juga di Jakarta Kuliner Center dan di STP Trisakti ya. Jakarta sekarang. Oke, luar biasa. Dan pada kesempatan ini nih Chef, Noken Podcast ini selalu didukung oleh Era Home, kemudian Valentine Cafe, Gajah Metal, ada Sagu Chef Koko Joni juga, dan Napet Bolen. Beberapa UMKM yang bergerak untuk makanan khas Merauke. Nah, berarti matching sekali ya dengan bintang tamu saya ini, dengan Chef Alif. Nah, Chef, sebelum kita akan bicara banyak ya tentang olahan sagu yang bisa tampil modern seperti yang dikelola oleh tim Putri Sagu, saya ini kepo sekali dengan sosok Chef Alif. Iya, ini Chef, topi tingginya ya. Ya topi tingginya. Terus ini tamu pertama kita seorang chef dan benar? Ya, dan maksudnya chef yang luar biasa begitu ya. Selama hampir 3 hari kita bertemu dan banyak sekali pengetahuan yang sudah dibagi. Ini chef ini rendah hati sekali ya mau berbagi ilmu untuk kita punya mama-mama Papua di sini juga ya. Oke, chef boleh cerita dulu dong perjalanan seorang Chef Alif. Saya pikir ini maksudnya begini, bisa memotivasi kita punya anak-anak muda ini juga, siapa tahu mereka juga punya passion yang sama. Benar. Tetapi bisa memprediksi, oh ya kalau saya menjadi seorang chef apa sih yang bisa kita lakukan dalam banyak hal. Nah, kehadiran Chef Alif pada agenda Noken Pods kali ini bisa menginspirasi kita punya anak-anak muda. Mudah-mudahan ya. Ya. Jadi gini kakak, yang pertama itu saya selalu terpatri dalam diri jiwa saya itu selalu bilang begini, jika kau bekerja dan pekerjaan yang kau lakukan adalah hobimu, pasti kau akan happy. Kamu akan happy. Jika kamu bekerja dan pekerjaan itu adalah hobimu, pasti kamu akan happy. Paham maksudnya? Iya, karena itu juga saya punya prinsip seperti itu, ya, Chef. Pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Nah, jadi saya berawal dari hobi. Ya. Jadi hobi memang saya suka masak dulu, setiap hari saya ke dapurnya oma saya curi-curi karena mama papa saya dua-duanya TNI toh. Oh, begitu. Jadi anak kolong juga nih, Chef. Jadi anak kolong, jadi sama cerita kita iya ya. Gitu. Nah, begitu saya bilang sama papa saya mau jadi koki, kaget dia, terkejut dia. Wah, laki-laki kok masak jadi koki. Tahun berapa tuh, Chef? Itu tahun 86. 86 iya. Ya. Dari 86, terus kemudian akhirnya ya saya ikuti kemauan orang tua. Awalnya saya maunya di SMK. Makanya saya bilang SMK itu bukan hal yang jelek ya. Justru kita dapat pelajaran banyak, kemandirian, ya, terus kemudian loyalitas, toleransi dan sebagainya.
Jadi saya sekolah itu paginya SMA, siangnya SMK. Jadi satu kali jalan nih SMA dan SMK nih, Chef. Karena dulu SMA negeri itu kan di Jakarta itu kalau dia baru buka SMA negeri berarti dia bukanya pagi, ya. Nah, saya itu dibantu sama mama saya, ya karena dia ngelihat anaknya kan ternyata suka kan. Karena pada waktu itu profesi chef itu bukan hal yang menarik pada waktu itu. Karena cenderung pekerjaan dilakukan oleh wanita. Itu asumsi di Indonesia. Asumsi yang muncul. Karena 3 pekerjaan wanita yang diambil laki-laki itu hairdresser biasanya fashion, terus kemudian rambut, ya, tata rambut, kemudian tata boga. Izin, Chef, itu berarti belum zamannya Rudy Khairuddin ya yang sudah. Oh sudah Om Rudy sudah Om Rudy, ya. Nah terus kemudian akhirnya saya sekolah. Cuman memang SMK itu pada tahun kedua kelas 2 itu harus PKL masalahnya, praktek kerja lapangan karena kejuruan Nah itu dilema saya harus milih antara PKL dan SMA, ya. Singkat cerita kebetulan papa saya angkatan laut, jadi dia di kapal terus kan, jarang turun toh. Nah akhirnya saya tinggalkan SMA, saya lanjut ke SMK sampai lulus. Jadi sebelum lulus SMK saya udah kerja di hotel, ya part-timer harian lah. Nah dari situ kemudian saya melihat saya harus melanjutkan karir gitu, karena orang tua saya berkeinginan anaknya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya saya bergabung dengan Trisakti D3 waktu itu. Ya. Nah di Trisakti itu sebelum lulus, ya, nah itulah sobat kuliner. Ya saya selalu nyebut teman-teman saya sobat kuliner ya, sobat kuliner, bahwa pengalaman ya itu akan membuat kita menjadi lebih tough, lebih kuat. Ya akhirnya belum lulus D3 waktu itu 2,5 tahun kemudian diambil sama Burger King. Burger King restoran pertama ada di Indonesia. Dan tidak tanggung-tanggung jabatan waktu itu saya restoran manager. Belum lulus dikasih jabatan restoran, belakangnya masih pakai manajer lagi. Oh pasti saat itu, zaman itu tuh udah kebanggaan ya Chef ya. Kalau menurut saya sih itu keberuntungan saya aja. Ya keberuntungan faktor saya. Laki. Ya faktor laki. Ya, nah terus kemudian saya bekerja setahun, kemudian dari situ ternyata di Burger King itu walaupun makanan tapi tidak touch langsung ke dapur, gitu loh. Sementara saya suka sekali di dapur. Kemudian saya keluar dan saya mulai karir lagi dari bawah. Jadi kalau di dapur itu begini, urutan pertama dia masuk itu cook helper. Jadi disuruh-suruh lah, angkat-angkat, pindah-pindahin barang. Kemudian yang kedua adalah apprentice. Apprentice itu orang yang sudah mempunyai supnya, ada faknya, misalkan dia bisa potong ayam atau dia pastry atau dia bakery. Nah jabatan paling bawah namanya apprentice. Kemudian lanjut masuk ke cook 1, cook 3, cook 2, cook 1. Ya, nah ini saya jalanin semua. Jadi dari jabatan restoran manager kemudian pindah ke satu perusahaan dan dimulai lagi dari nol. Nah ini mungkin tidak semua orang akan berpikir logika jernih ya, karena ngapain sudah posisi tinggi kok ke bawah lagi. Tapi tadi saya bilang itulah passion. Passion itu bisa mengalahkan semuanya. Ya mungkin teman-teman juga tahu passion itu bisa mengalahkan semuanya. Akhirnya kemudian sampai di Cook 1 waktu itu dari Burger King saya ke Horizon sampai Cook 1. Kemudian ada seleksi untuk chef de party. Chef de party atau CDP, bukan berarti chefnya suka party ya. Party itu bahasa Perancis artinya unit. Kalau di perkantoran biasanya masuk level supervisor. Nah itu butuh waktu yang lama. Sementara usia saya waktu itu 24 tahun. Berarti masih muda sekali. Masih muda dan itu cukup bikin berita di sekitar komunitas kuliner luar biasa, karena biasanya orang 35 tahun baru bisa jadi chef de party. Ya waktu itu, karena yang pertama kelebihan saya adalah saya lulusan akademi waktu itu, karena rata-rata SMA. Terus kemudian saya punya sedikit pengalaman di Burger King sebagai manajer, jadi secara manage system saya lebih tahu.
Iya. Tuh. Nah dari situ kemudian akhirnya saya diangkat jadi CDP. Waktu itu cerita yang lucunya adalah begitu diangkat saya belum bisa masak. Makanya saya minta kerjanya malam terus. Oh gitu. Karena kalau pagi kan banyak bos toh. Saya malam terus. Nah di malam itu saya belajar. Oh. Gitu loh. Makanya sekolah saya selain sekolah formal, yang kedua adalah toko buku. Baik toko buku yang besar di Jakarta, yang depannya G, Iya. ataupun toko buku di Pasar Lowak. Karena saat itu belum ada gadget, belum ada smartphone lah, belum ada internet. Pasti daerah-daerah Senen ya, Iya, kalau cari buku. Pasti kita cari buku-buku bekas tuh kita beli kan, kita belajar, kita coba, kita belajar, kita coba. Nah, puji Tuhan ada kelebihan yang Tuhan kasih ke saya, gitu loh. Tidak semua chef bisa carving, ngukir. Yes. Saya bisa. Gitu. Dan saya suka bikin pokoknya yang hubungan dengan apa keahlian atau seni saya suka. Ngukir, terus kemudian bikin clay yang kecil-kecil tuh, ya, banyak yang saya bikin. Akhirnya kemudian saya diangkatlah saya sebagai chef de partie di situ. Tidak lama kemudian saya lanjut pindah ke hotel namanya Boulevard Park Royal untuk jadi senior CDP, tapi itu tidak lama dan akhirnya kemudian dipanggil untuk berangkat ke Arab, ke Saudi. Wih, luar biasa. Ya, karena di situ yang berangkat itu 30 orang. Yang bertahan itu cuman 3 orang. Kenapa? Karena memang kerjanya berat. Kita bekerja hampir kurang lebih sekitar 14 jam dalam sehari. Ya, tapi yang saya pikir waktu itu bukan pekerjaannya karena hobi. Yang saya pikir adalah duitnya. Cuan. Karena cuannya pakai dolar. Oh gitu. Ya, dan semangat. Dan itu adalah kesempatan saya untuk belajar komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, jadi sobat kuliner gak usah khawatir, ya. Bahasa Inggris itu tidak perlu dihafal, ya cukup dia mengerti. Karena pertama saya datang ke Arab itu yang saya bisa cuma 2 kata, yes ngangguk no geleng, ya. Kemudian saya belajar, setiap dia ngomong saya pelajari, oh itu artinya. Karena terus terang, mohon maaf, jenjang pendidikan kita kan belajarnya semua teori ya. Iya. Sementara orang butuh makan dan harus bicara. Iya. Ya. Nah berjalannya waktu kemudian saya terpilih menjadi salah satu chef di Royal Palace. Jadi chef yang untuk mewakili raja-raja di Arab. Dan kebetulan saya dapat di pangeran nomor 4, Abdullah. Nah disitulah saya mulai bekerja. Karena kalau raja itu ya namanya juga raja. Begitu dia nonton drakor atau nonton telenovela atau sinetron, dia makanannya enak. Berarti langsung tinggal. Dia langsung bilang. Contoh begini, misalkan dia lihat acara Maroke nih. Ada makanan Maroke yang kemarin si punya Koko Joni ya. Iya, sagu. Itu langsung bilang, coba kau cari makanan itu ada di mana. Sama begitu saya lihat dia nonton film drama Korea, dia lihat dia bilang, chef bisa bikin nggak? Ya, tidak ada kata yang tidak bisa buat saya, semua bisa. Dan itu harus bisa memang standar. Dan harus, karena mereka minta, kan mereka bayar kita. Itu pribadi tuh, maksudnya itu yang chef pribadi yang tadi Raja Abdullah itu. Ya itu kan, jadi dalam satu istana itu ada 5 chef sebetulnya. Iya. Satu orang Itali khusus masakan Itali. Iya. Ya, satu lagi orang Prancis khusus masakan Prancis. Berarti gitu kayak chef khusus. Saya pegang masakan Asia. Jadi saya pegang masakan Thailand, saya masakan Indonesia dan masakan Chinese. Karena saya bisa masakan Chinese, Sichuan dan Canton. Iya. Nah, selebihnya bule nih. Ya. Nah, tadi makanya saya bilang pendidikan adalah keberuntungan. Artinya kalau orang tua kita punya biaya, kita bisa melanjutkan. Iya. Tetapi kalau orang tua kita tidak punya biaya, kita tidak boleh menyerah. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari di dunia ini. Iya. Ya, jadi contohnya saya belajar. Saya pelajarin. Saya suka. Nah, kemudian cerita tadi begitu dia minta makanan, terus saya bilang bisa. Padahal saya belum tahu masakan Korea seperti apa. Dengan PD-nya saya bilang saya bisa. Hebat dia bilang. Ya kalau orang Saudi bilang ada kuais. Kuais. Top dia bilang. Akhirnya saya baca tuh buku, saya bilang boleh nggak Pak, saya bilang kalau bahasa ini kita sama bahasa Inggris ya, bukan bahasa Inggris. Jadi Inggris campur Arab lah. Gimana tuh Inggris campur Arab? Jadi begini, sama kayak di Singapura kan Cina Inggris ya. How much lah? Gitu. How much lah. Nah Arab juga cincai lah. Arab juga begitu. Kaliwali itu bahasanya mereka artinya cuek. Oh gitu. Tapi kan nggak ada di kamus bahasa Inggris. Gitu. Sama di Rusia juga begitu saya.
Jadi ration Inggris. Saya bayangkan, Chef ini kan kita baru kenal 3 hari aja udah kayaknya heboh ya. Iya, maksudnya kayak familiar banget ya. Suka humor gitu. Mungkin itu yang menyenangkan juga bagi mereka gitu. Nah, itu Kakak saya bilang. Pekerjaan yang dimulai dari hati dan passion ya, itu akan berpengaruh ke semua organ tubuh kita. Kita akan menjadi happy. Karena kita pekerjakan kan dengan senang, tidak gitu. Beban gitu ya. Itu makanya saya ajarkan ke Mace yang kemarin di pelatihan, Pak Aceh yang pelatihan, kita happy dulu. Jangan punya beban. Gitu. Walaupun di rumah ada cucian ada apa nggak usah tinggalin pikir. Dulu, simpen dulu di kantong itu masalah semua, ya toh. Iya, next. Ya akhirnya saya harus pulang ke Indonesia waktu itu. Tunggu, tapi permintaannya itu harus dibuat. Harus dibuat. Jadi mereka akan bilang begini, oke, kamu bisanya kapan? Boleh nggak kasih saya 2 hari lagi? Karena saya mesti coba bilang, oke, baik. Kemudian dibilang ke ajudannya, oke, penerbangan pertama ke Korea ada nggak? Oh tidak ada. Oke, pesawat pribadi kita ke Korea. Jadi saya ke Korea tuh cari bahan. Mereka yang cari, kan saya nggak boleh kemana-mana. Jadi mereka cari bahannya, kita lihat. Jadi langsung ambil cari iya. bahan. Iya. Coba kalau waktu itu sagu sep Koko Joni sudah ada, terus dia bilang saya mau makan sagu sep Koko Joni. Terus kalau ke Papua. Oh iya, kalau dulu ya, kalau sekarang lebih enak pakai online kan. Online. Jadi kalau mereka itu akan pergi, misalkan begini, tuh hebatnya mereka ya. Kalau mereka pergi ke suatu negara atau ke suatu tempat, yang kita sewa ke hotel pasti kamar loh. Dia hotel bukan kamar. Oh, jadi orang hotel sudah keluarin semua. Iya benar. Oh, gitu. Yang kerja di dapurnya keluarin semua. Jadi kalau mereka pergi satu pesawat itu keluarganya mereka, di belakangnya saya satu pesawat buat staffnya dia semua. Jadi saya harus standby dengan menu-menu ya selama dia pergi. Ya. Pernah begitu? Iya, ke negara mana waktu itu? Kenapa? Waktu itu kita ke UK. Terus kemudian ke kita waktu itu belum ada Dubai, ada Abu Dhabi. Iya. Jadi mereka mendatang, dia tiba-tiba dia ngomong, saya mau buat masakan Indonesia, rendang. Wah, itu makanan saya kan. Tapi saya mau dibuat otentik mungkin. Akhirnya ya tadi. Kemudian saya bilang sama mereka bahwa di sini tidak ada bumbu rempah toh, hanya bubuk, tidak ada yang fresh. Jadi mereka kirim orang ke Indonesia untuk beli bumbu yang fresh. Oh my god. Ya, makanya tadi saya bilang dia punya uang, apapun jadi buat mereka. Coba kalau waktu itu dia udah kenal Noken. Iya, luar biasa itu. Iya. Ya, hidangannya mereka kan kadang-kadang mereka bikin makanan ada intannya di dalamnya. Ada intan? Intan kecil itu bisa dimakan. Atau pakai gold pepper, kertas emas. Kita pikir itu hanya apa ya, hoax begitu ya? Itu benar, ada, mereka ada. Jadi gini, makanan itu kan ada beberapa makanan yang memang kelasnya kelas raja, yang orang biasa tidak bisa makan. Sambil contoh begini, di masakan Prancis itu ada namanya foie gras. Foie gras itu dari hati angsa. Iya. Dan yang diambil bukan angsanya, hatinya. Jadi angsa itu di apa kalau bahasa Papuanya? Kalau bahasa saya dicekokin. Ya kalau orang minum tuh dicokokin gitu pakai alkohol hingga hatinya membesar. Begitu hati membesar, angsa itu mati toh. Iya. Ya baru kemudian di black diambil hatinya. Dan masaknya cuma hanya teflon panas, ditaruh sebentar, kemudian dibalik sebentar, kemudian disajikan. Jadi makannya sama kalau kita makan hati hewan, atau makan darah yang dibekukan. Iya. Marus ya. Ya marus. Nah, seperti itu. Ada lagi truffle. Truffle itu jamur hitam, bentuknya seperti brokoli tapi hitam. Itu sekiloan sekarang 4 juta. Itu adanya di mana? Adanya di Prancis, di negara memiliki 3 musim, karena tumbuhnya di bawah tanah. Jadi setiap petani yang datang, petani yang mencari itu harus bawa anjing atau bawa babi, karena penciuman mereka itu sampai ke dasar tanah. Seperti Dan itu tidak semua tempat itu ada gitu, hanya tertentu. Makanya harganya mahal. Nah, kita tidak punya makanan raja. Semua orang-orang di kita makanannya sama. Sambil contoh, Kesultanan di Jogja lah, yang namanya Sultan, sama makannya makan gudeg juga, cuman bedanya dia makan di istana, kita makannya di pinggir jalan toh, di Malioboro. Ya, nah seperti itu. Nah jadi akhirnya kita tidak punya masakan yang kelas atas. Cina, Prancis itu punya mereka. Dan orang itu kalaupun makan, pertama status sosialnya dia tinggi, kemudian yang kedua dia punya duit. Kalau nggak bisa. Cina punya sup pakai beruang. Itu beruangnya nggak diambil daging, cuma diambil kakinya, dibikin sup.
burung walet, sup sirip ikan hiu. Hiunya kan nggak dimakan, yang dimakan cuma siripnya. Nah itulah. Jadi semakin orang itu status sosialnya tinggi, semakin tentu dia semakin aneh-aneh karena dia punya semua. Iya. Ya, jadi nanti buat sahabat dapur dari Noken Podcast, jika tertarik dengan kuliner, sekarang perkembangan kuliner sudah luar biasa. Benar. Yang namanya molekuler gastronomi. Jadi kalau misalkan dia bikin papeda dengan masakan Papua ya, papeda dengan acar kuning, sudah tidak lagi dihidangkan di piring tapi di sendok, dibikin seperti bola. Begitu kita makan pecah di mulut, itu rasanya papeda sama kuah kuning. Kalau pernah makan gelato yang pakai nitrogen ya seperti itu, jadi mulutnya berasap-asap, ya. Kemudian sudah tidak ada lagi sekarang ini kalau di molekuler saus yang disiram. Saus itu bisa berbentuk debu atau berbentuk busa. Nah, teknologi makan sampai seperti itu, gitu loh. Ya, ada yang di sous vide, butuh masak daging steak itu butuh waktu sampai 8 jam. Dagingnya tidak dibakar tapi direbus, namanya sous vide. Tidak boleh temperatur lebih dari 60 derajat Celcius, dan itu sangat menarik buat anak-anak yang milenial. Karena banyak ide dan kreatif yang muncul. Iya, gitu. iya. Jadi dan itu akan membuat harga itu semakin mahal. Iya, pasti mahal. Karena orang itu akan datang, dia akan bayar mahal. Di Jakarta kalau kita datang ke restoran molekuler gastronomi, itu mereka mesti antri 2 minggu sebelumnya. Dan dia mesti taruh uang minimal 1,5 juta untuk satu orang. Karena makanan disajikan nanti akan ada 14 course, 14 susunan, dari makan pembuka sampai makanan penutup. Tapi porsinya kecil-kecil. Jadi sahabat kuliner, sahabat Noken, ya mungkin makannya nggak kenyang karena makannya sedikit-sedikit. Tapi kalau disusun sampai 14 item ya pasti kenyang. Dan artinya itu ada pengalaman dan pemahaman kuliner kita yang bertambah seperti itu ya, chef ya? Iya, karena orang bayar mahal toh. Jadi nanti kalau kita makan, chefnya berdiri di depan kita. Oh gitu. Dia akan nunjukkan cara makannya. Oh. Gitu loh. Misalkan dia bikin telur, nanti dia akan pecahkan itu pakai sendok. Begini makannya, tak, telurnya keluar asap, keluarnya keluar macam-macam. Nah itu ada sensasinya tersendiri. Nah makanya orang berani bayar mahal karena itu tidak setiap saat menu itu ada. Oh. Jadi dia per event, makanya orang mahal dan berbondong-bondong antri. Nanti silakan sahabat Noken, sahabat dapur, browse saja, silakan lihatin namanya molekuler gastronomi, itu banyak itu luar biasa ya. Sama sempat saya ambil contoh soto Betawi, orang udah nggak berpikiran lagi di mangkok, tapi makannya di gelas. Begitu dimakan pecah di mulut, rasa soto Betawi toh. Ya, jadi ya tadi orang itu dimanjakan untuk apa ya? Kalau saya bilang food entertain. Jadi orang dimanjakan seperti itu. Tapi itu kembali lagi yang punya duit ya. Yang itu yang punya duit, ya. Iya. Nah, bisa nggak kita bisa buat? Bisa. Makanya itu saya tertarik dengan makanan khas Papua, khususnya sagu, yang kita akan buat menjadi menu milenial. Mudah-mudahan doakan saya sehat, saya ke Merauke lagi, saya bisa ajarkan teman-teman nanti. Kita bisa bertukar pikiran. Iya, berarti kita langsung mengerucut ke sagu ya, olahan sagu. Seperti tadi chef katakan. Saya boleh minum ya? Boleh minum dulu ya, kita ngeteh dulu ya. Ya. Ini agak unik juga ya. Orang biasa ngetehnya sore atau pagi ya, ini menjelang tengah malam kita ngeteh ya. Soalnya kalau kita nggak minum kita kering, kita punya gigi ya. Iya. Oke, kembali lagi. Kalau olahan dari sagu yang sudah buat seperti ini ada beras sagu, kemudian mie instan, tepung, seperti itu. Seperti tadi yang chef katakan itu ya, pengalaman-pengalaman itu yang bisa dibentuk lebih unik lagi dan otomatis harganya itu menjadi ada nilai ya, value tersendiri nih terhadap sagu. Yang mungkin bagi kita sebagian masyarakat di Papua ya, karena olahannya standar ya, begitu saja ya jadi seperti itu. Tetapi kalau bisa seperti tadi yang sagu itu, papeda itu dibuat berbeda, berarti value-nya juga berbeda. Itu mungkin saja seperti itu. Kalau pemahaman saya begini, makanan itu kan harus mengikuti periode di mana orang itu berkembang. Benar toh ya? Kalau periode orang tua kita, mungkin beberapa anak tuh nggak akan bisa, karena yang akan muncul makanan eranya dia. Iya. Ya toh? Saya ambil contoh begini, klepon bukan? Ya, contohnya klepon, ya toh. Nah, klepon zaman orang tua kita tetap aja kan
tepung kentan di dalamnya ada gula merah dimakan moncrot. Muncrat, bukan. Muncrat. Muncrat. Nah, tapi perkembangannya sekarang orang bikin klepon pun bisa dijadikan cake. Cake, ya. Iya toh? Cake klepon. Iya kan? Bisa dijadikan makanan seperti yang saya buat. Isinya bukan pakai kelapa parut atau gula merah, tapi pakai daging kambing. Oh. Saya pernah buat itu. Iya. Dan semua orang surprise waktu itu. Ini di dalamnya isi pakai daging kambing. Kari kambing begitu. Bukan daging kambingnya dibikin manis, tapi pakai daging kambing. Oh my god. Itu tadi saya bilang itu sensasi satu makanan. Artinya saya yakin lah kawan-kawan di Noken ya, sahabat dapur seluruh Indonesia mungkin akan terinspirasi bahwa makanan itu sebetulnya tidak ada yang tidak bisa dibuat di makanan. Semua bisa. Semua bisa. Ya, tinggal bagaimana kita mau, ya toh? Artinya mau mencoba, mau berlatih, dan makanan itu pasti akan punya nilai. Karena kalau kita bicara papeda, mungkin sampai usia kamu papeda ya begitu. Kalau di Papua toh ada kuah kuning, ada papeda. Sekarang bisa nggak coba bikin papeda dibikin pasta? Gitu loh. Pengertian pasta kayak kita sikat gigi tuh. Jadi keluar di situnya papeda, terus dimakan sama kuah kuning. Nah, itu kan sesuatu yang unik. Nah, itu butuh latihan. Karena ada beberapa bahan-bahan makanan tambahan yang kita bisa buat. Gitu loh. Saya lagi uji coba untuk bikin es krim sagu. Kalau roti brownies kita udah buat. Jadi total makanan sagu yang sudah saya produksi dengan Putri Sagu itu tergantung momennya ya. Kebetulan saya di Papua ya, saya coba angkat makanan Papua. Kemarin saya di Siak ya, saya angkat makanan Pekanbaru, Siak. Kemudian di Maluku ya, saya angkat makanan Maluku. Nah, tapi makanan itu kita buat dengan casing yang berbeda. Gitu loh. Sehingga teman-teman di milenial pun juga ya pasti bangga lah. Ya toh? Coba kita lihat apa enaknya masakan Korea. Sebetulnya biasa-biasa aja. Cuman drama Korea itu yang mengangkat semuanya ke publik kan. Setiap ceritanya mereka selalu dilibatkan makanan Korea di mereka cerita. Nah, itu jadi kekuatan itu, juga ya. Makanya saya kenapa saya tertarik dengan sagu itu. Saya pengen teman-teman di Papua besok kita ketemu. Mudah-mudahan Tuhan kasih umur ke kita bisa ketemu, bisa berdiskusi. Paling tidak satu kita bilang, makanan itu bisa cerita. Harusnya waktu kemarin drama yang lagi viral itu ya, kayak Layangan Putus itu paling tidak ditonjolkan juga ya menu-menu itu. Gitu. Itu kekayaan Indonesia loh. Kuliner. Kak, kita di dunia kuliner itu kalau kita tanya, ada nggak masakan Indonesia? Jawabnya apa? Tidak ada. Ada itu papeda. Papeda punya Papua, bukan punya Indonesia. Ada nasi uduk punya Jakarta. Artinya tidak ada makanan sebagai brand orang Indonesia. Sambil contoh begini, orang kalau kita teriak sushi, kita udah tahu dari mana tuh. Ya toh? Tapi begitu kita rendang, semua daerah bilang rendang. Belum Padang dulu, rendang semua kita bilang rendang. Nah, tapi kalau bilang rendang Padang, itu rendang Padang. Jawa punya rendang karena udah rendang nasional. Tapi apakah masakan Indonesia? Tidak. Jadi yang ada adalah masakan Indonesia yang didaerahkan. Contoh, papeda Papua. Papua bagian daripada Indonesia. Ya toh? Terus kemudian nasi goreng. Nah, yang tidak bisa adalah nasi goreng karena semua daerah punya nasi goreng. Makanya muncul namanya nasi goreng kampung. Nah, itu kita pernah buat pada tahun 2017, namanya 30 IKTI kalau kadang browsing. 30 ikon tradisional Indonesia dari seluruh wilayah di Indonesia. Sayangnya belum merambah ke timur. Ya, jadi sebetulnya belum lengkap, hanya mewakili Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Sulawesi. Gitu. Jadi mereka cerita semua tuh. Cuman sayangnya makanan itu hanya cerita makanan, tidak cerita mengenai sejarahnya gitu loh. Itu yang diperlukan orang asing untuk kita bisa bercerita. Kawan-kawan kita generasi milenial itu bisa cerita. Gitu. Dan itu juga dengan bangga kan, karena itu mereka memahami. Kemarin tadi saya pancing mama-mama Papua, ada Mace, saya tanya, ini apa? Oh, ini makanan ini Bapak. Keluarnya kapan? Pada saat adat. Mereka cerita. Kalau Anda dengar tadi kakak di sana, mereka cerita. Nah, itu yang saya bilang, itu rohnya makanan di situ. Gitu. Jadi buat sahabat kuliner Noken, jadi begini ya. Tidak semua chef itu tidak punya jalur pendidikan formal. Ya, contohnya saya.
Kenapa? Saya ingin gali terus dan saya ingin belajar terus. Makanya jangan patah semangat untuk berhenti belajar. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi makanan itu kan sebetulnya hampir tiap saat kita pasti makan toh, karena kebutuhan hidup. Iya, kita butuh gitu loh. Nah, cuman tadi sayangnya di satu daerah itu bisa berkembang. Makanya waktu saya datang kemarin ke Nabire, kemudian Jayapura. Setiap diajak makan pecel lele. Saya bilang itu sama yang ngajak, di Jawa juga banyak pecel lele, ngapain saya mesti makan ini? Saya mau makan makanan yang aneh. Dan di Maroke saya ketemu toh daging rusa. Nah, tentunya nanti akan muncul nantinya rusa yang dimasak dengan disufi, direbus dengan divakum, dan kalau dimakan itu lembut seperti tisu. Nah, nanti kalau dibakar dia ditembak dengan alat yang namanya smoke gun, akan keluar aroma asap. Makanan itu sehat luar biasa. Nah, ini saya pasti sahabat-sahabat makan dan sahabat-sahabat yang suka dengan kuliner tentunya pasti sering browsing, sering lihat penyajiannya, platingnya. Iya. Dan ternyata itu tidak mudah, itu butuh latihan. Iya. Nah, untuk itulah chef dibayar sampai makanan disajikan di piring. Ya, duitnya gede. Berarti prospek sebenarnya profesi chef itu sangat menjanjikan sekali ya, chef ya. Sangat menjanjikan. Cuman memang sepertinya orang tua yang dulu tidak paham. Sama cerita kayak papa saya kemarin. Waktu saya di Turki dia tanya, itu kerja kau kayak apa? Saya bawa dia ke dapurnya. Dia lihat di dapur tidak ada wanita, laki semua, bingung lagi dia. Kok tidak ada wanita? Karena kita berdiri minimal kan 9 jam. Tidak ada kursi. Oh, berdiri tuh? Berdiri, kan tidak ada kursi di dapur. Belum lagi order makanan datang. Kayak saya waktu di Riyadh itu kita masak buat 10.000 orang. Pertama datang sudah pengen nangis saya. 10.000 orang. Ternyata masaknya tidak menggunakan alat-alat masak yang umum ya. Semua dikasih remote. Jadi semua makanan itu digerakkan pakai robot. Jadi chefnya cuma duduk ngincip, oke, jalan. Nggak mungkin nggak kepegang. Maka disebut dengan industri. Kalau di rumah masih masakan, tapi begitu masuk ke pabrikasi namanya industri. Makanya saya ngeliat di Maroke ini kesempatan buat kawan-kawan nih, ya generasi-generasi yang semangat. Bisnis makanan itu kuenya masih banyak. Nggak ada matinya ya? Nggak ada matinya. Dan marginnya sampai 70%. Untungnya besar. Asal jangan manajemen toko ya. Kalau di Jakarta manajemen Mangga 2, buka toko tutup toko. Ya toh, modal 10.000 jual 12.000, untung cuma 2.000, tidak kaya-kaya kawan. Iya, nah kita itu perlu kayaknya lama itu kawan. Trik-trik yang bisa cepat menghasilkan dong, chef. Apalagi di era transformasi digital seperti saat ini kan kita harus bisa memanfaatkan. Nah, artinya yang kemarin selama 3 hari mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa ya, dan menggandeng Putri Sagu sehingga chef Alif dan chef Edi bisa ada di Merauke ini kan. Chef bisa melihat kemarin kita punya mama-mama dorang sebenarnya ada yang punya bisnis makanan juga kan. Nah, kira-kira yang bisa mendongkrak ini siapapun good people ya, maksudnya di Merauke ini yang punya bisnis itu UMKM apapun itu bisa, terutama di bidang kuliner gitu, bisa fight gitu ya, bisa branding dan itu mungkin ada tipsnya. Jadi gini, ada 3 tip lah, jangan banyak-banyak ya. Nanti saya juga bingung ngejelasin 3 tip aja. Yang pertama 1, ya, kalau kita mau bisnis kuliner yang pertama adalah jujur. Jangan pernah berbohong dengan produk kita. Kita jelaskan, tidak usah takut kehilangan rezeki karena Tuhan sudah atur rezeki masing-masing orang. Ya, amin. Ya toh, ya, jadilah sebagai pionir, jangan jadi follower. Ya, nah, yang pertama jujur. Ya, kemudian yang kedua disiplin. Kalau bisnis makanan itu ya senangnya itu kalau terima uang ya dari tamunya. Yang pahitnya itu kalau mulai menyiapkan dari harus bangun tengah malam, nyiapin, besok paginya belanja, siapin lagi, buka warung, tutup warung. Nah, itu rutinitas itu kalau tidak disiplin bocor. Ya. Tadi apa yang pertama? Jujur. Yang kedua pionir. Kemudian yang kedua disiplin. Ya. Kemudian yang 3 adalah loyalitas terhadap pekerjaannya. Iya. Nah, itu hal yang paling mendasar. Nah,
sahabat saya bilang boleh sahabat Noken ya kakak? Boleh. Sahabat Noken, ya. Bisnis makanan adalah bisnis kepercayaan. Dan kalau orang sudah tidak percaya, sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Bisnis makanan adalah bisnis yang perlu ketelitian dan kehati-hatian. Kalau tidak, orang bisa keracunan kemudian jackpot. Jackpot tahu? Kembali turun ke atas, dia pulang tuh ke atas. Ya, makanya saya bilang sama teman-teman, ya, hampir semua makanan dunia saya tahu. Ya, hanya masakan Tuhan yang saya tidak tahu. Ya, nanti pada saatnya saya akan masakin, mudah-mudahan buat beliau. Ya, jadi seperti itu. Silakan buka semua ide kreatif. Ide liarnya dikeluarkan semua. Ya, nah setelah ide liar keluar, kemudian gabungkan dengan logika. Pantas atau tidak pantas. Iya. Makanan itu seperti baju kan. Kalau dibikin cantik, orang akan berani bayar mahal. Diberi sedikit sentuhan, orang bisa bayar mahal. Saya ambil contoh sagu lah. Pertama awal saya masak sagu, semua orang tertawa. Sagu. Tapi begitu hasil jadi mie sagu, jadi beras sagu, jadi sagu panggang, belum kue-kue lain, bikin roti pakai sagu, semua orang bingung. Kenapa? Karena sagu ini Jakarta mahal. Karena bagus sekali, dimetiknya rendah, dan bagus untuk orang-orang diabetes. Dan untuk orang-orang, mohon maaf teman-teman yang autis, yang intoleransi dengan gluten, ini paling bagus. Iya. Nah kan, coba bayangkan, saya bukan orang Papua, saya makan sagu. Ya, di sini banyak sagu, tinggal petik. Di Jakarta mahal sagu. Baru kita yang orang Papua, kita yang tinggal di Papua ini harusnya lebih cinta. Benar. Kemarin saya keliling ke beberapa supermarket atau pasar. Ternyata peluang UMKM kawan-kawannya masih luas. Iya. Banyak toko-toko yang menyediakan rak-raknya untuk diisi. Karena saya tidak lihat produk Maroke. Orang tahunya cuma terasi. Kemudian daging rusa. Iya. Padahal sebetulnya masih banyak produk yang digali. Gitu loh. Hal-hal yang paling sederhana bisa diambil dari makanan kita, jajanan kita kecil. Kita angkat. Kenapa Bandung punya seblak? Kok dipikir itu kan ide gila. Kerupuk dikasih air kemudian ditumis dibumbuin. Tapi semua orang makan, itu makanan saya bilang. Iya toh? Coba kalau kita bilang harusnya kerupuk digoreng. Iya. Ini direndam sama air, dibikin bumbu, dibikin saus, dimasak, dimakan pula. Ya tapi itulah. Ya. Jadi makanan itu sebetulnya dia akan mengikuti periode trends. Ya. Dulu orang boom dengan boba. Kemudian sekarang muncul kafe-kafe kopi inian, saya nggak ngerti namanya apa lagi. Muncul lagi barista. Iya. Dulu orang tua kita kalau bikin kopi tinggal dicelup-celup, kopi itu selesai. Sekarang macam-macam namanya, macam-macam aromanya. Dan menjadi tren gaya hidup toh. Iya. Jadi orang duduk. Ya kalau belum nongkrong di kafe yang dibuatkan oleh barista kayaknya belum keren. Makanya saya bilang sama mahasiswa saya, kamu tahu Starbucks di Jakarta, dia tidak punya kopi. Amerika tidak punya kopi, tidak ada kopi di Amerika, diambil dari mungkin dari Papua diambil berkelas. Ya, duduk berlama-lama dengan wifi dan suasana AC. Begitu minum kopi gelasnya 100.000. Ya, kalau orang minum di kedai kopi 100.000 4 cerek itu di depan orang lah. Ya toh? Cuman ya tadi saya bilang gaya hidup merubah sesuatu. Iya. Nah, teman-teman yang ingin berusaha kuliner itu kita manfaatkan sebagai bisnis kita. Usaha yang kawan-kawan itu happy dari awal. Happy, jangan terlalu ruwet. Contohnya kalau misalkan bikin warung makan Padang. Warung Padang kan ruwet itu. Ya, atau ribet. Lauknya banyak, bikin satu lauk. Contohnya KFC, contohnya McDonald. Dia fokus jual burger, KFC khusus buat ayam. Nah, mulai sekarang fokus. Iya. Jadi satu menjadi expert dan makanan itu mempunyai value. Luar biasa. Saya nggak kebanyakan ngomong ini. Enggak. Oh, gitu. Ya kan mumpung gratis nih. Kalau lagi jadi dosen kan kita bayar ya. Jadi konsultan bayar ke saya. Jadi untuk good people juga yang mendengarkan materi kita, ini sebenarnya ilmu yang diberikan secara gratis nih oleh Chef Alif. Luar biasa. Ilmu untuk berbagi. Iya, benar sekali. Oke, Chef, kira-kira ada mungkin pesan atau tips untuk kita punya adik-adik dorang yang people yang ada di Merauke. Baik. Tadi sudah saya jelaskan mengenai tips untuk membuka usaha. Sekarang tips untuk ke diri kita personal. Yang pertama, 1.
jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan takut gagal. Gagal itu biasa. Kalau Anda mau sukses, ya itu gagalnya bisa ratusan kali. Saya ambil contoh diri saya lah. Saya punya usaha di rumah 2. Satunya mobile catering. Jadi catering itu keliling ke beberapa orang dan semua mengejarkan anak muda. Iya. Ya, mahasiswa saya atau SMK yang saya undang. Iya. Mereka saya ajarkan bagaimana bikin barbeque. Kemudian yang kedua adalah catering untuk pabrik atau untuk perusahaan. Itu yang mengerjakan, yang memasakkan semua mama-mama yang sekitar rumah saya. Ya toh, daripada nonton TikTok nggak jelas setiap hari, kemudian saya tarik ke rumah dia masak. Nah, waktu saya buka itu nggak langsung kemudian berhasil. Iya. Saya 15 kali itu jatuh bangun, walaupun secara pribadi saya orang profesional toh. Iya. Saya ngerti semuanya. Iya. Tapi kalau tidak praktekkan tidak bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus mulai. Mau sekarang, mau besok sama. Ya. Tadi yang pertama jangan takut gagal, harus memulai. Dimulai. Kalau nggak dimulai, kawan-kawan kan nggak tahu. Ya toh? Dimulai. Gagal berhasil urusan tar. Nah dari situ nanti proses pembelajaran yang akan bisa membentuk karakter kita menjadi karakter yang mandiri, karakter yang tangguh, karakter yang teliti, bertanggung jawab dan seterusnya. Ketiga, tidak ada yang tidak kita bisa buat, semua bisa kita lakukan. Yang penting percaya Tuhan, percaya diri, percaya dengan teman-teman kita. Saya rasa cukup. Nanti kepanjangan kita nggak selesai nih. Luar biasa. Jadi message-nya jangan takut gagal, harus memulai hari ini atau besok tetap sama. Dan tentunya juga percaya. Ini juga harus butuh teamwork juga yang solid ya. Oke, yang satu frekuensi juga nih untuk bisa mewujudkan visi misi kita kan ya, Chef ya. Luar biasa, kami juga jatuh bangun juga. Jadi kuncinya yang terakhir adalah satu, kalau Anda buka usaha, ya, toh, jangan percaya sama teman maupun pegawai kita. Kita boleh kasih ke mereka 75%. 25%-nya kita yang kontrol. Karena begitu megang usaha kuliner, berarti Anda udah harus serius di bidang itu, tidak bisa ditinggal. Iya. Ya, tidak seperti dagang gula, dagang tepung. Kuliner harus dipantau. Kenapa? Karena fluktuatif standar resipi, fluktuatif rasa, penyajian segala macam itu bisa berubah tergantung dari moodnya seseorang yang buat. Iya. Makanya harus dicek menjadi sesuatu yang standar. Ada quality controlnya dari owner ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa diundang lagi ke sini. Senang sekali saya datang lagi ke Maroke. Kita bicara mengenai membuat satu bisnis franchise yang sederhana. Sekalian aja Chef di sini. Sekalian. Langsung besok Noken buka bisnis franchise. Kawan-kawan belum buka usaha. Nanti kita buka usaha. Buka usaha dulu baru saya akan ini. Oke, kalau gitu nanti kita masih bisa kontak ya Chef ya. Siapa tahu tiba-tiba di tengah jalan ada Noken Cafe gitu ya. Jadi kita ngobrolnya juga. Saya akan bantu mudah-mudahan terwujud Noken Cafe. Ya, kalau orang bikin sekarang kopi, besoknya orang bikin herbal, kafe herbal, loh, kenapa tidak? Ya kalau Jawa punya jamu, Papua kan punya rempah-rempah yang bisa diangkat, jadikan minum kekinian. Iya, jadi kita bisa sajikan juga untuk chef ya, bukan hanya teh aja. Iya, jadi saya datang ke sini saya tiap hari makan gratis di Noken Cafe. Oke, luar biasa chef. Terima kasih banyak ya sudah berbagi pengetahuan untuk kami di Noken Podcast dan juga tentunya good people yang menyaksikan program siaran kita pada kesempatan malam hari ini. Sukses untuk Chef Alif Maulana dan juga salam hormat untuk Chef Edi Marsuki dan juga founder Putri Sagu Ibu Saptarining Wulan dan tentunya teman-teman dari Kementerian Desa Republik Indonesia. Oke, Chef. Boleh saya tutup dengan salam? Oh, boleh. Oke. Ya. Salam kuliner, salam satu wajan. Oh. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, salam sagu lengket di hati. Aduh.
Waduh, ini kalau Jadi kami kalau chef begitu buka sambutan pertama, salam kuliner, salam satu wajan. oh. Karena hidup kami di wajan. Nanti kalau salam satu pisau nanti ditangkap kita. Oke, terima Ya, kasih. Oke, hormat chef, dan besok akan kembali ke Ke habitatnya di Jakarta. Oke, saya Winona dan Chef Alif Maulana undur diri. Terima kasih, bye-bye. Bye, Chef, kita see you. cheers dulu. Yuk, mari. Oke, cheers ya. Thank you. Oke.